Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk saudaraku yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Jadi kehebohan di dunia maya tentang timnas Indonesia yang senior itu masuk grup C. Orang bilang itu grup neraka. Sampai-sampai media luar negeri banyak yang menyoroti. Nah, ini salah satu media luar negeri, yaitu media Malaysia, Stadium Astro ya, turut menyoroti tim Indonesia yang tergabung dalam grup maut di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia putaran ketiga. Jadi yang akan digelar yaitu itu pada bulan September ya. Nah, yang kemarin itu sudah diundi ya. Jadi kita masuk di dalam satu grup tuh 3 raksasa Asia langganan Piala Dunia: Jepang, Australia, Arab Saudi. Tak ketinggalan ada juga 2 negara kuat Asia lainnya, yaitu Bahrain dan China. Tim Indonesia itu merupakan negara dengan peringkat FIFA terendah di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia, yaitu rankingnya itu 100 itu China ya. Ada di pot 5 dengan drawing peringkat dan 88. Bahrain ada di pot 4, sedangkan untuk Arab itu 81. Dan Piala Dunia pada tahun 2002 Qatar itu bisa bagus juga. Dan perlu diketahui Arab juga pernah membuat kehebohan, pernah mengalahkan Argentina ya. Jadi itulah gambaran tim-tim yang akan dihadapi oleh Indonesia. Sementara untuk 2 tim grup C dengan peringkat tertingginya yaitu Jepang dan Australia. Jepang merupakan negara dengan peringkat dunia tertinggi yang di babak kualifikasi round 3 ya, di dalam Piala Dunia tahun 2024 Asia dengan peringkat 17. Waduh, jauhnya ya. Jepang 17, kita 134. Luar biasa. Sedangkan Australia di ranking 23 ya. Jadi drawing timnas Indonesia di ranking 3 kualifikasi dunia tahun 26 ini memang ya itulah yang ada, harus kita hadapi ya. Sebab Indonesia itu menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di fase ini. Salah satu yang terus membahas yang paling banyak adalah Astro ya, yang mungkin ya Astro Malaysia itu dengan Indonesia kan perlu kita ketahui kan, netizennya sering heboh. Maka dari itu nggak ketinggalan tuh, medianya harus membahas, karena media itu intinya kan kepengen ratingnya naik. Kalau ada pembahasannya rame, yaitu pemberitaannya berarti laku keras. Maka dari itu Astro tidak ketinggalan, cuman Astro tidak mengulas secara rinci atau analisa-analisa ya. Astro hanya judul aja, kelayakan Piala Dunia Indonesia dalam kumpulan C bersama pasukan Gergasi Indonesia. Gergasi itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu artinya grup maut ya. Kalau kita sering bilang itu grup neraka itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya, dengan adanya babak kualifikasi ini kan kemarin dari tim manajemen PSSI menyampaikan ke Sintayong. Sintayong mengatakan bahwa ini itu malah bikin semangat, bahasa seperti itu gitu loh. Jadi dengan masuk grup-grup seperti ini
Indonesia itu mempersiapkan diri dengan segala matang dan kita akan menghadapi lawan-lawan kuat. Dengan sendirinya kita punya efek kejut yang kuat. Nah, ada di sisi lain yang pembahasan tim Indonesia masuk ke grup neraka, malah kita balik. Justru Indonesia itu yang akan membuat neraka di grup C. Nah, ini aku sepakat dengan yang ini. Artinya kita kalau melihat dari pengalaman yang dulu, yang U23, kurang apanya Indonesia diremehkan sana sini, tahu-tahunya bisa menggila ya, bisa mengalahkan Yordania, bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Korea. Nah, inilah kejutan-kejutan yang didasari dengan fakta dan nyata, bukan sekedar bim salah bim ya. Mudah-mudahan tim kita bisa nembus, minimal bisa lolos ke Piala Dunia ya, dengan segala macam permasalahan yang akan dihadapi Indonesia. Tapi setidaknya Indonesia sekarang ini adalah tumpuan dari tim Asia Tenggara ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi lumungkul seperti kasusnya saat Thailand itu mewakili Asia Tenggara, ternyata tidak bisa berbunyi banyak, malah dapat dibilang dianggap tim badut. Begitu juga Vietnam pernah mewakili Asia Tenggara, tidak bisa berbuat banyak, jadi malah terkesan itu sebagai lumunggul. Maka dari itu kita harus optimis ya, karena PSSI yang diwakili oleh Pak Erick Thohir sekarang itu baru bergelia mencari striker tajam yang grade A. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di media massa itu sudah betul-betul kena, dan yang jelas pasti ya, kiper kita Martin Paes itu sudah jadi WNI dan dia sudah oke, tinggal satu langkah yaitu sidang di CAS, yaitu Pengadilan Arbitrase Internasional. Kenapa? Karena Martin Paes pernah membela tim Belanda, itu yang menyebabkan. Jadi kita harus optimis untuk melangkah yang lebih jauh, melangkah yang lebih maju, dan melangkah yang lebih keren, mengangkat bangsa Indonesia di kancah internasional di dunia persepak bola. Oke, terima kasih. Merdeka.